Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki minggu biasa ke-15 setelah minggu Paskah. Pada minggu ini kita dipanggil untuk menghayati karya Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita dipanggil dalam masa pandemi ini untuk mengimbangi pemeliharaan Allah melalui kesetiaan kita menjalani ibadah setiap hari. Hari ini kita pun diundang dengan penuh syukur dan hormat menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus virtual. Kiranya ini menjadi sumber kekuatan kita di tengah pandemi yang belum usai. Tuhan menolong kita. Pertolongan kita datang dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Tuhan, karya-Mu sungguh besar, ya kali semesta, bintang dan bulan, surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Kita mengingat firman-Nya dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai dengan 31 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dengan memperhatikan firman-Nya, marilah kita menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa secara pribadi. Tuhan, inilah kami, ampunilah kami, sebab kami belum mampu melakukan kasih seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuntunlah langkah kehidupan kami, agar kehidupan kami senantiasa berpadanan dengan panggilan-Mu. Amin.
pengampunan dari Tuhan telah diberikan kepada kita. Berbahagialah dan arahkanlah hati kita selalu kepadanya. Seperti dalam firman-Nya. Di dalam Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Kasih Tuhan memenuhimu dan memenuhimu juga. Ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai, damai, damai sejahtera. Ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai, damai, damai sejahtera. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Di dalam doa kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah menganugerahkan hari baru kepada kami, juga kekuatan baru kami rasakan. Kami bersyukur atas pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Dan kami bersyukur apabila pagi hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk kami berbakti bersama dengan keluarga kami. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, kiranya Engkau menunjukkan jalan kebenaran kepada kami dan kami mampu untuk menjalaninya dengan setia dalam pertolongan Roh Kudus. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar apa yang dinyatakannya semuanya itu hanyalah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama dinyatakan dalam Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang,
maka yang di bawah itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan pada ibadah pagi hari ini dinyatakan dalam Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjut ayat 37 sampai 45. Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjut ayat 37 sampai 45. Dibaca secara litani. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan
di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan bersinah dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umat-Nya, dan Ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun Ia memiliki kesusahan mereka ketika Ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bacaan kedua dinyatakan dalam Filipi 1 ayat 21 sampai ayat 30. Filipi 1 ayat 21 sampai ayat 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada pagi hari ini dinyatakan di dalam Injil Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16.
Matius 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah kesaksian Injil menurut Matius. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari?" Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, selama bulan September dan kita bersama memasuki bulan katekese liturgi ini, kita sedang menggumuli soal ibadah. Dan di beberapa minggu terdahulu kita sudah belajar apa hakikat ibadah yang sejati.
Kita sudah memahami bahwa ibadah bukan melulu soal ritual, datang ke gereja, bersekutu bersama saudara seiman. Seringkali itu yang menjadikan kita merasa selama pandemi ini, merasa bahwa apa yang kita lakukan ini tidak afdol, karena kita tidak bersekutu bersama. Dan kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini melalui apa yang kita baca dan kita renungkan dalam leksionari pada pagi hari ini, kita diajak untuk kembali mendalami apa itu makna ibadah yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita tentu sudah tidak asing dengan lagu dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 yang berjudul Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Dan seterusnya kita bisa menuntaskannya sendiri. Mercy Tampu Bolon, si penulis syair lagu Apalah Arti Ibadahmu, sedang merefleksi hakikat ibadah yang dilakukan oleh umat. Umat menghayati ibadah hanya sekedar ritual mingguan. Oleh sebab itu, Mercy Tampu Bolon mengingatkan bahwa sejatinya ibadah itu harus dihayati dalam laku hidup sehari-hari. Mari kita berefleksi, melihat ke dalam diri kita sendiri. Dalam bahasa Jawanya ngongak, ngoncei. Seperti apa keadaan kita? Apakah sungguh kita sudah menghayati ibadah yang sejati? Yang pertama, apakah kita masih membedakan kehidupan antara yang sakral dan yang profan, yang ilahi dan yang manusiawi? Barangkali di antara kita masih memiliki pemahaman bahwa yang sakral itu harus dikhususkan, yaitu hari Minggu. Yang sakral itu ada di hari Minggu. Dan sementara yang profan itu berarti Senin sampai dengan Sabtu. Apakah kita masih mendikotomi kehidupan kita dan hari-hari yang kita jalani demikian? Yang kedua, ketika kita sedang dilanda masalah, ketika bertubi-tubi kehidupan kita ada dalam titik terendah, apakah kita semakin rajin beribadah dan merasa bahwa ibadah yang sudah kita lakukan itu porsinya masih kurang, sehingga kita pun berupaya untuk mencari ibadah kesana kemari, namun juga rasa hati ini masih kurang. Apakah demikian yang kita lakukan? Dan yang ketiga, apakah selama kita melakukan ibadah, kita merasakan hambar,
kita merasakan ada kekosongan dalam diri kita. Seolah-olah setiap kali kita mengikuti ibadah, kita sama sekali tidak mendapatkan berkat apapun. Kita sama sekali tidak mendapatkan sesuatu ketika kita beribadah. Apakah demikian keadaan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, mari kita jujur dengan jawaban kita masing-masing. Karena kita masing-masing dapat mengukur seperti apa keberadaan diri kita dan seperti apa penghayatan ibadah yang sudah kita lakukan. Dan marilah kita belajar melalui bacaan leksionari kita pada hari ini. Dalam kitab Keluaran, kita mengerti bagaimana Tuhan menyatakan pemeliharaannya kepada umat Israel. Sekalipun mereka seringkali mengeluh, mereka bersungut-sungut, mereka tidak bisa mengucap syukur, namun kita melihat bahwasannya pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka tidak pernah berhenti. Mukjizat demi mukjizat, keajaiban demi keajaiban yang mereka terima selama dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir itu menjadi bukti bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka sekalipun mereka bersungut-sungut dan tidak tahu mengucap syukur. Melalui kehidupan umat Israel, kita bisa belajar. Yang pertama, tentang kecukupan kebutuhan pokok sehari-hari. Seringkali hal itu menjadi pemicu bagi seseorang untuk bersikap kepada Tuhan. Bagaimana kesetiaan kepada Tuhan? Apakah masih setia? Apakah masih taat? Apakah masih konsisten menjalani apa yang menjadi panggilan Tuhan sekalipun dalam keadaan kekurangan? Mari kita lihat kepada diri kita sendiri. Jika dalam keadaan kekurangan, apakah justru lebih banyak keluhan daripada ungkapan syukur? Yang kedua, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun dalam rangka mengatasi persoalan juga keluhan-keluhan umat Israel. Mereka berdua membangun satu kerjasama dan melakukan satu hal. Bagaimana mereka berdua mengandalkan Tuhan. Bagaimana mereka berdua tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bagaimana mereka berdua membangun keintiman dengan Tuhan. Dan yang ketiga, masalah hidup seringkali diizinkan oleh Tuhan untuk menguji umat Tuhan. Apakah dalam penantian akan jawaban Tuhan, umat bisa bersabar atau justru sebaliknya, umat bersungut-sungut dan umat tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa saat Tuhan mengizinkan persoalan-persoalan hidup itu terjadi di dalam kehidupan kita, Dia sedang memproses kita. Dia sedang memurnikan kita. Dia sedang membentuk kita menjadi pribadi
yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, memang tidak bisa kita pungkiri, terkadang bagi kita sulit untuk memahami cara Allah dalam memelihara kehidupan umat-Nya. Sama seperti para pekerja yang dipanggil pemilik ladang anggur untuk bekerja dengan kesepakatan upah 1 dinar sehari. Upah itu merupakan bentuk kemurahan si pemilik kebun anggur. Dan masing-masing sudah sepakat seperti di awal. Hitungan upahnya adalah hari, bukan jam. Baik yang datang awal atau yang datang kemudian, semua diberi upah yang sama. Ukuran untuk menilai kinerja bukan hanya semata-mata dari upah, namun ternyata si pemilik ladang anggur itu juga menilai sikap para pekerja. Kita melihat pada akhirnya saat mereka telah menerima upahnya masing-masing 1 dinar sehari, muncullah sikap iri hati. Sikap iri hati itu membuat seseorang tidak dapat mengucap syukur atas pekerjaan yang sudah ia terima. Sebelumnya ia menganggur, namun kemudian mereka dipilih, dipanggil untuk bekerja di kebun anggur, diberi upah 1 dinar. Mereka tidak berterima kasih, malah bersungut-sungut. Yang kedua, kita melihat cara pandang negatif. Mereka yang merasa diperlakukan tidak adil dan diperlakukan secara pilih kasih. Mereka yang merasa sudah bekerja mati-matian, bahkan merasakan terik sinar matahari yang menyengat. Mereka mengatakan sang pemilik kebun anggur itu tidak adil. Sikap negatif itu membuat mereka gagal melihat kemurahan si pemberi kerja. Dan sejatinya gambaran pekerja itu adalah gambaran kehidupan kita. Itu adalah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, saat ini pun kita juga diajak untuk belajar dari sikap hidup Rasul Paulus. Kita belajar seperti apa orientasi, tantangan, solusi, dan komitmen Rasul Paulus dalam mengikut Tuhan Yesus melalui pekerjaannya sebagai pemberita Injil. Paulus membangun ketaatannya dan juga membangun imannya kepada Allah justru melalui jalan derita. Dia dengan legowo, nrimo, menghayati kehidupannya sekalipun dalam penderitaan. Kita melihat bagaimana penyerahan diri secara total dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan kita pun melihat apa yang menjadi moto hidup Paulus yang diajarkan kepada jemaat di Filipi. Hidup bagiku untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Baik hidup atau mati, asal bersama Kristus adalah suatu kebahagiaan.
Dan Paulus tidak pernah berdalih dengan keadaannya sekalipun ia menderita. Dan itulah bentuk syukurnya kepada Tuhan. Paulus bersyukur dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur pun mengajak kita bersama untuk terus-menerus memuji dan memuliakan Allah, sebab perbuatannya yang ajaib, mukjizat dan bahkan penghukuman yang kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sejatinya dipakai oleh Allah untuk menguatkan iman kita. Dan itu merupakan wujud kesetiaan Allah kepada umatnya. Dia memilih umatnya dan dia akan terus memelihara umatnya. Betapa tidak bersyukur karena kita melihat bagaimana pemeliharaan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih. Oleh sebab itu, saat ini mari lihatlah kehidupan kita. Lihatlah pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Bersyukurlah dan bersyukurlah selalu. Orientasi hidup kita, juga motivasi kehidupan kita adalah Kristus sendiri. Ketika hidup yang kita jalani mungkin sulit, mungkin bertubi-tubi, kita didera oleh penderitaan, tetapi ketika kita melihat Kristus, ketika kita menjalaninya, merasakan bahwa Kristus hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa mengucap syukur kepada Allah. Dan itulah sebenarnya perwujudan ibadah yang sejati. Apabila setiap hari kita menjalani kehidupan kita, apapun keadaan kita, kita selalu bersyukur kepada Allah. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Marilah kita merasakan firman Tuhan yang telah kita terima dalam saat hening. Bila kau pergi ke tempat yang jauh, Yesus selalu besertamu. Kau dibimbingnya, kau dituntunnya, selamat seluruh langkah hidupmu. Biar turun gelap jalan kau tempuh, hatimu sedih mengeluh. Takkan kau pernah, takkan kau sesat, bila Yesus menyertaimu. Bila kau lelah, bila kau lesu, Yesus selalu besertamu. Kau dibujuknya, kau dihibur,
Engkau tuju, biar susah mencapainya. Kau ditunggunya, kau disambutnya, berbahagia kau di sisinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan virtual ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita masing-masing dengan bertanya kepada diri kita, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dan kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan ini disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan kami.
kiranya Tuhan menolong kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hosti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima hosti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di sorga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan seperti hosti dan anggur ini yang dapat menyegarkan tubuh kita. Saat hening bagi kita. Cukup. Hosti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Marilah kita angkat wujud kita memuliakan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa kita. Sambil mengingat apa yang dikatakannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus yang tertumpah bagi kita. Terimalah dan minumlah dengan mengingat bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Marilah kita minum sambil mengingat apa yang telah dinyatakannya. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Mari kita minum bersama.
Kita berdiri. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan ini. Marilah dalam hati kita masing-masing mengucap demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, Engkau telah memperkenankan kami menerima sakramen perjamuan ini. Kiranya apa yang sudah kami terima menjadi sumber kekuatan akan kehidupan kami, sehingga kami selalu setia kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas kekuatan dan topangan-Mu. Kami bersyukur atas semua yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk melihat bahwa segala sesuatu yang kami alami, semuanya itu baik bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami. Mampukan kami berproses dalam jalan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melihat kebaikan-Mu dalam setiap peristiwa kehidupan yang kami terima. Baik dan buruk, suka dan duka, senyum dan air mata, Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, agar kami dimurnikan dan diteguhkan. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan, sehingga melalui banyak peristiwa yang kami alami, kami mampu untuk bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing, dengan segala pergumulan yang ada. Kiranya damai sejahtera-Mu selalu ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kami menyerahkan pekerjaan yang kami geluti, terlebih dalam situasi pandemi saat ini. Mampukanlah kami beradaptasi dan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami serahkan situasi saat ini, di mana hari lepas hari semakin tidak menentu. Kiranya Engkau mengaruniakan hikmat kepada kami, agar kami selalu melakukan kehendak-Mu daripada egoisme diri kami sendiri. Kami bersyukur Engkau telah memperkenankan kami mengikuti sakramen perjamuan pada hari ini. Kiranya apa yang telah kami terima, itu menjadi sumber kekuatan kami dalam menjalani kehidupan ini. Ke dalam tangan-Mu
kami serahkan diri kami. Dan inilah doa kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus yang telah mengajar doa Bapa kami berserah. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah bersama dengan umat percaya di seluruh penjuru dunia dan di berbagai abad serta tempat, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Tuhan selalu kita terima hari lepas hari. Pemeliharaannya atas hidup kita nyata. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh syukur kita mengaturkan persembahan kepadanya. Kita alaskan persembahan dengan memperhatikan firman-Nya di dalam Filipi 4 ayat 6 demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari mujizat
Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang di surga, syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Sehingga pada ibadah minggu ini, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mampukan kami semua ya Tuhan, agar berita firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami juga berterima kasih karena pada saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Datanglah Tuhan dan sucikanlah agar persembahan ini Tuhan kuduskan sehingga persembahan ini indah di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan akal budi, Tuhan berikan kejujuran dan tanggung jawab, sehingga mampu mengelola persembahan ini dengan baik dan benar untuk kemuliaan nama-Mu. Ibadah ini akan berakhir ya Tuhan, dan kami akan melanjutkan aktivitas hari ini. Kiranya Tuhan sertai kami, sehingga ada damai sejahtera di dalam hidup kami. Jika dalam ibadah pagi ini terdapat salah dan dosa, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan aku dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun terang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Arahkanlah langkah hidupmu bersama Kristus. Kami mengarahkan langkah kehidupan kami bersama Kristus. Jadilah saksi-saksi Injil Kristus. Dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kami bersaksi untuk Injil-Mu. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita di dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.